wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang mulia, tempat yang istimewa, di dalam agenda juga yang mulia, mana insyaallah dengan agenda ini banyak sekali membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini dengan hajat-hajat yang berbeda, dengan niat-niat yang berbeda, dengan cita-cita yang berbeda, keinginan kita yang berbeda, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat duniawi kita ataupun hajat ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rahmatnya, dengan fadlnya, dengan lutuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan daripada rutinan bulanan kita, yang mana dengan rutinan inilah yang menjadi harapan dengan selalu hadirnya kita di tempat-tempat yang mulia, selalu kita melatih daripada telinga kita ini mendengarkan daripada perkataan-perkataan yang mulia. Semoga kita juga dikumpulkan kelak nanti bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sini kita melanjutkan daripada pelajaran kita, yang mana alhamdulillah kemarin habis di mana kita? Lama libur lupa jadi ya. Habisnya kita di dalam furudul wudu ya. Sunanul wudu sampai belum? Belum ya. Kita sudah selesai ya mengkaji daripada furudul wudu, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya furudul wudu, fardu-fardunya wudu itu ada 6 ya, yang sekiranya ini harus semuanya kita lakukan ya, tentunya dengan batasan-batasan yang menjadikan apa yang kita lakukan ini sah ya. Yang pertama niat ya. Di dalam syarat-syarat niat juga sudah kita kaji ya, apa itu niat juga harus sudah pernah kita kaji, dan niat itu harus kita barengi ya dengan perbuatan ya, karena definisi niat salah satunya adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, menuju atau memaksudkan sesuatu berbarengan dengan melakukannya, itu dinamakan dengan niat. Memang ada pekerjaan yang tidak harus dibarengi dengan niat ya, seperti puasa ya. Kita puasa, khususnya puasa Ramadan, bahkan diwajibkan untuk tabyitun niyah dalam puasa ya. Niat itu sudah mulai di malam hari harus, nggak boleh ketika fajar kita baru niat, maka puasanya tidak sah. Ini kan antara niat puasa sama puasanya itu tidak berbarengan dengan perbuatan, tidak berbarengan. Dalam hal ini itu tidak masalah. Tapi di dalam hal-hal yang lain seperti wudu, seperti mandi wajib, seperti sholat dan yang lainnya, maka niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Ya, dibarengi dengan perbuatan. Dan fungsi daripada niat tamyizul ibadah anil adah. Salah satu hikmah fungsi niat itu membedakan antara mana perbuatan yang ibadah, mana perbuatan yang bukan ibadah. Karena di dalam beberapa hal apa yang kita lakukan ini terkadang kita lakukan hal tersebut bukan dikarenakan ibadah ya, seperti misalnya mandi. Orang mandi itu niatnya banyak ya kan,
Ada mandi pengen bersih baik, karena habis dari kebun kotor, mandi bersih. Kalau lagi musim panas, mandi karena panas, ya kan? Mandi karena panas. Nah, ada juga mandi karena disebabkan dengan keluarannya sperma. Itu yang dibilang dengan mandi wajib. Mandi wajib ini ibadah. Kita harus membedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Ya, maka yang bisa membedakan antara ibadah dan adah ini itu adalah niat. Ya, orang basuh muka, terkadang basuh muka cuma pengen cerah. Ya. Nah, bagaimana kita membedakan membasuh muka di wudu sama membasuh muka biasa? Yaitu dengan niat. Maka niat ini di dalam ibadah termasuk fardunya ibadah. Kan tidak sah seseorang di dalam beribadah kalau tidak dibarengi dengan niat. Itu termasuk daripada fardu wudu. Niat. Habis itu ghuslul wajhi, ya, fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Ya, membasuh muka sudah kita terangkan batasannya sampai mana saja. Ya, kita membasuh muka. Ya, dimulai dari min baina manabiti sya'ril ra'si ila muntahad daqan. Dari tempat tumbuhnya rambut-rambut yang ada di kepala kita itu, dari ujung kepala ini sampai ke ujung dagu, sampai ke ujung dagu. Artinya rambut-rambut yang ada di kening, yang ada di pipi, itu semuanya wajib dikenakan juga bersamaan dengan kulit. Kecuali kalau kita ada jambang ataupun jenggot yang tebal. Batasan jenggot ataupun jambang yang tebal itu bagaimana? Ketika kita bertatap muka dengan orang tersebut, dan ketika kita bertatap muka dengan dia, kulit dia nggak kelihatan, itu tebal berarti. Kalau kulit dia nggak kelihatan berarti tebal. Kalau itu memang seperti itu, maka tidak wajib untuk membasuh kulitnya, cukup secara zahir saja. Tapi hanya sebatas itu. Tapi kalau bulu-bulu yang lain itu beserta dengan kulitnya wajib untuk dikenakan, karena bulu yang ada di wajah kita ini banyak, bukan hanya 2 ini. Kalau nggak salah berapa? 10 atau lebih bulu yang ada di kepala kita ini banyak. Ishrun kalau nggak salah, kalau nggak salah sampai 20, kalau nggak salah sampai 20, kalau nggak salah sampai 20. Membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, tangan ini di dalam pengertian itu, arti tangan itu banyak. Ada pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut syariah, ada tangan menurut istilah di bab khusus, di bab syariqah, di bab orang ngambil hak orang lain. Kalau tangan menurut istilah bahasa, definisi tangan itu dari ujung jari, ini menurut bahasa, dari ujung jari sampai ke pundak ini tangan. Dari ujung jari sampai ke pundak ini itu dibilang tangan menurut pengertian bahasa. Jadi kalau menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan tangan itu dari ujung jari sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku. Makanya kalau kita wudu, itu yang penting dari ujung jari sampai ke siku. Walaupun wajib hukumnya melebihkan, nggak harus sampai siku, harus lebih. Karena kalau kita membatasi betul sampai ke siku, takutnya nggak bakal bisa. Makanya harus dilebihkan. Nah, hukum melebihkan membasuh tangan sampai lebih dikit dari siku itu hukumnya wajib. Karena kesempurnaan di dalam berwudu dan hal yang menyempurnakan kesempurnaan tersebut itu harus dilakukan. Tidaklah sempurna orang berwudu kecuali melebihi dari siku. Maka hukum melebihi itu wajib. Masuk di dalam kaidah
ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Nah, itu tangan menurut definisi syariat. Ada tangan menurut definisi di dalam bab khusus disebut ada bab namanya sariqah. Kalau dalam kitab fikih namanya kitab jinayat. Ya, kitab pembahasan tentang jinayat. Jinayat ini kriminal, membunuh, ya, menikam orang, melukai orang, mengambil hak orang lain. Salah satunya ada namanya sariqah, maling. Maling sama quta'ut thariq, orang nyopet atau orang memberhentikan di jalan. Kayak sekarang ini bahasanya begal, itu beda hukum. Beda hukum, nggak sama. Ya. Maling sama begal itu beda. Hukumnya beda. Begal itu kalau bunuh orang wajib dibunuh. Dan sebagian ulama khilaf di antara mazhab, hukum wajib dibunuh ini bukan kisos tapi had. Ya, di dalam syariat itu kan ada istilahnya hukum-hukum yang diterapkan jikalau ada yang melanggar, ya kan, ada ya. Hukum-hukum yang diterapkan jikalau ada yang melanggar itu sudah ada ketentuannya menurut versi syariat. Menurut versi syariat itu ada ketentuan. Di dalam menerapkan hukum ini pasti ada sanksi yang sudah dijatah oleh syariat. Kalau ada yang melanggar tentang ini sanksinya gini, yang melanggar ini sanksinya gini. Nah, itu dibikin ada 3 tahapan. Dibikin 3 tahapan. Ada yang namanya at-ta'dzir. Ada namanya ta'dzir. Ada yang namanya had. Ada yang namanya had. Yang ketiga namanya qisas. Jadi ada ta'dzir, ada had, ada qisas. Ta'dzir ini hukum sanksi yang dibuat, dan sanksi ini hanya diperbolehkan diberikan selagi sanksi ini di bawah hukumannya had. Misalnya orang had itu seperti orang berzina. Orang berzina itu dia kena had. Berapa kali cambukan orang berzina? 100. Ada tambahan taghribu amin, diasingkan selama 1 tahun. Syaribul khamar kena sanksi had 40 kali cambukan. Orang yang memfitnah orang lain dengan tindakan perbuatan zina, meminum khamar ataupun bukan anaknya dan yang selainnya tanpa ada bukti, saksi dan yang lainnya, maka itu juga dikenakan had sebanyak 80 kali cambukan. Ini dibilang had. Nah, had ini nggak boleh jatuh, nggak bisa jatuh. Artinya apa? Misalnya ada seseorang memperkosa seorang perempuan, kemudian orang itu bilang, saya minta maaf sama perempuan ini, dan perempuan ini sudah memaafkan saya, kemudian hadnya jatuh, nggak bisa. Tetap had ini tidak bisa jatuh, karena itu sudah miliknya Allah. Sudah miliknya Allah. Nah, paling rendah sanksi had itu 40 kali cambukan. Paling rendah. Nah, ta'zir ini tidak boleh melebihi batas daripada cambukan 40 kali tadi. Jadi kalau ta'zir itu kiranya memberi sanksi kepada orang hanya sebatas 20 kali cambukan. Hanya sebatas 25 kali cambukan. Hanya sebatas 30 kali cambukan. Jadi derajatnya itu lebih rendah daripada had. Bedanya had ini nggak bisa jatuh, dia nggak bisa jatuh, nggak bisa jatuh dengan kata maaf atau dengan kata ridho bagi orang yang dia sakiti atau dia orang lukai, nggak bisa. Ada di atas itu qisas. Di atas itu ada qisas. Qisas itu sanksi yang dibikin bagi orang yang misalnya membunuh. Ketika ada orang membunuh satu orang, maka dia diqisas. Qisas apa? Wajib dibunuh. Tapi qisas ini bisa jatuh dalam arti ketika seseorang yang dibunuh tadi keluarganya memaafkan,
maka yang membunuh itu tidak lagi wajib dibunuh, dia cukup membayar diyah sebanyak 100 onta. Qisas masih bisa tidak diberlakukan jikalau ada kata maaf. Jikalau ada kata maaf dan sudah dimaafkan oleh orang yang dizolimi tadi. Berbeda dengan orang yang begal membunuh orang, atau orang lagi duduk pinggir jalan dicopet sama dia kemudian dibunuh sama dia, orang lagi jalan di ini, itu pembunuhan yang terjadi di jalan itu bukan masuk di dalam sanksi kisos, bukan, tapi masuk di dalam sanksi had. Artinya apa? Nggak bisa jatuh, dia juga harus dibunuh walaupun keluarganya memaafkan, karena ini bukan masuk ke kisos tapi masuk ke had. Itu perbedaan ulama di dalam hal orang yang nyopet atau yang ngambil barang orang lain bahkan sambil membunuh di tengah jalan. Berbeda dengan orang maling. Maling. Kalau orang maling selagi memenuhi syaratnya dengan uang yang melebihi batas daripada 400 dirham atau 400 dinar, anda lupa, dan uang itu memang udah disimpan di tempat yang sepantasnya kemudian diambil sama orang tadi, maka tangannya dipotong. Nah, ini perbedaannya. Tangan, definisi tangan di dalam bab sarikoh, di dalam bab maling itu bukan dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini, tapi tangan di dalam bab maling itu dari sini sampai ke sini saja. Artinya apa? Jadi kalau ada orang maling dipotong tangannya, tapi yang mana tangannya dipotong sampai sini? Enggak. Tapi cuma sebatas sini. Nah, gitu, paham nggak? Kita perlu tahu tangan-tangan itu definisinya seperti apa saja. Karena ini berkaitan dengan bab-bab tertentu. Begitu. Jadi dalam fardu wudhu tadi niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap daripada kepala. Kalau misalnya kita lagi pakai peci, malas kita buka peci, cukup kita usap bagian kepala saja yang zahirnya. Habis itu sunnah kita ngusap pecinya, gini aja, 3 kali. Mengusap sama membasuh beda. Kalau membasuh berarti tangan kita harus ada airnya. Kalau ngusap yang penting tangan kita itu lembab, itu udah ngusap. Setelah itu yang kelima, fardu wudu membasuh kedua kaki sampai ke betis, membasuh kedua kaki. Setelah itu tartib dalam arti harus berurutan. Muka dulu, baru tangan, baru mengusap kepala, baru kaki. Nggak boleh kita kaki dulu baru muka, berarti wudunya tidak sah. Nah, itu daripada fardu wudu yang sudah kita pelajari. Sekarang sunanuhu. Sunnah wudu itu apa saja? Sunnah wudu itu banyak. Sunnah wudu itu banyak. Bahkan di dalam salah satu kitab disebutkan sunnah wudu itu ada 66. Sunnah wudu itu ada 66 macam daripada sunnah wudu. Tapi yang kita sebutkan ini hanya bagian-bagian yang penting saja. Disebutkan di sini wa sunanuhu as-siwak. Sunnah daripada wudu itu adalah siwak. Nah, siwak itu kapan? Siwak itu kapan kita pakai? Nah, ini ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar mengatakan siwak itu kita pakai di tengah-tengah antara membasuh kedua tangan sama kita kumur. Siwak itu kita pakai di tengah-tengah membasuh kedua tangan sama kumur. Ghuslul kafain namanya. Jadi kita ini sebelum wudu, maka kita disunnahkan untuk nyuci dulu, nyuci tangan. Kalau tangan kita ini ragu kita ada najis atau tidak, atau kita yakin di tangan kita ada najis, kalau kita ada ember wudu di ember, kita nggak boleh nyeburkan tangan itu di ember. Apalagi kalau ember itu kurang dari 2 kullah, maka kita ambil gayung, kita
cuci kedua tangan 3 kali. Nah, habis kita cuci kedua tangan, nah menurut Imam Ibnu Hajar baru kita pakai siwak. Baru kita pakai siwak. Karena menurut Imam Ibnu Hajar siwak itu daripada sunnah fi'liyah yang masuk di dalam bagian wudu, bukan sebelum wudu, tapi bagian wudu. Kalau dia masuk dari bagian wudu, maka dia harus dipakai setelah membasuh kedua tangan sebelum kumur. Itu pendapat daripada Imam Ibnu Hajar. Berbeda dengan pendapat Imam Ramli. Kalau Imam Ramli dipakai sebelum membasuh kedua tangan, karena itu termasuk sunnah wudu juga, tapi sunnah yang didahulukan. Sunnah yang didahulukan. Jadi bagaimana kita? Kalau kita mau pakai duanya enak. Sebelum wudu nyuci kedua tangan kita pakai siwak. Habis itu kita cuci kedua tangan kita pakai lagi siwak. Kita pakai lagi siwak, baru kita kumur. Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Kemudian setelah itu at-tasmiyah. As-siwaku tsumma tasmiyah. Kemudian kita melafadzkan daripada bismillah. Melafadzkan daripada bismillah. Walaupun yang kita pakai misalnya air orang, wudu tapi pakai air orang, tanpa izin kita pakai, tanpa izin. Kalau izin udah halal. Ini nggak izin kita, air tetangga kita pakai untuk wudu, wudunya sah, tapi air yang kita pakai hukumnya haram. Wudunya sah, tapi air yang kita pakai haram. Maka walaupun dengan air yang digosok tadi itu juga disunnahkan tetap yubasmil, dia yusammillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan tawaddau bismillah, wudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Dan juga ada hadis juga Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yusammillah. La wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucap nama Allah. Artinya tidak ada keberkahan di situ. Tidak ada keberkahan. Bagaimana Nabi mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqdar. Setiap perkara yang penting kalau kita tidak mulai dengan bismillah, maka di situ akan sedikit daripada barokahnya. Taklim mulai bismillah, makan mulai bismillah. Apapun itu perkara-perkara yang baik, baca Quran mulai bismillah, masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, naik kendaraan bismillah, pakai baju bismillah, memulai daripada bisnis yang baru kita ucapkan bismillah, karena kita harapkan keberkahan yang banyak di dalam perbuatan yang kita lakukan. Dan juga Nabi mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang rumahnya tetanggaan di masjid kecuali salatnya di masjid. Artinya apa? Rumah ini udah samping masjid. Rumahnya udah samping masjid. Bahkan dibilang tetangga itu dalam jarak 40 rumah masih dibilang tetangga. Masjid, rumah sampai 40 rumah itu masih dibilang tetangga. Artinya bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid, maka bagusnya dia dan lebih banyak barokahnya kalau dia sholatnya di masjid. Seperti itu. Paling sedikit kita ucapkan bismillah. Kalau kita mau sempurna, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah alal islam wa ni'mati, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal isama nura. Imam Ghazali bahkan menambahkan doa Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Bahkan yusannu ta'awudz qablaha, disunnahkan kita berta'awudz sebelum mengucapkan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal isama nura. Baru kita cuci kedua tangan. Kemudian wa sunnah an ya'tiya biha makrunatan bin niyyah ma'a awwali ghasl kaffain. Dan disunnahkan juga kita datangkan itu bismillah bersamaan juga kita mulai dengan niat semenjak kita membasuh kedua tangan. Tapi dengan syarat
Ketika kita membasuh kedua tangan, kita niat wudu, dan niat wudu itu harus kita hadirkan terus, kita barengi paling tidak sampai kita membasuh bagian daripada muka. Kalau kita cuman wudu, niat wudunya ketika kita membasuh kedua tangan, kemudian ketika membasuh muka kita enggak wudu, maka wudu kita tidak sah. Karena patokan niat di dalam wudu itu ketika awwali ghasli juz'in minal wajh. Ketika kita memulai membasuh salah satu bagian daripada muka, membasuh bagian daripada muka, disitulah terhitung daripada niatnya wudu. Tapi kan kita pengen dapat fadilah wudu itu bukan hanya ketika membasuh muka, tapi semenjak kita membasuh kedua tangan, di situ udah terhitung kita fadilahnya wudu. Maka diajarkan oleh ulama caranya gimana. Ketika membasuh kedua tangan, disitulah kita sudah mulai niat wudu, sampai kita membasuh muka itu tetap kita hadirkan niat tersebut, maka sah wudu kita. Sunnahnya dapat, yang wajibnya juga dapat. Wa yusannu at-talaffudu bin niyyah akibat tasmiyah liyusa'idal lisanu al-qalba. Dan disunnahkan juga untuk talaffuz, mengucapkan daripada niat tersebut. mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Itu sunnah, walaupun wajibnya niat itu dalam hati. Talaffuz itu sunnah, lafaz talaffuz. Kalau dalam hati itu bukan talaffuz namanya. Di dalam istilah nahwu kan, al kalamu huwal lafdhu al murakkabu al mufidu bil wadi. Kalam itu disebut kalam, perkataan itu kalau ada lafaz. Lafaz itu apa? Lafaz itu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang terkandung di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Itu baru dibilang lafaz, lafaz. Intinya kalau orang kayak gini. Nih, ini suara enggak? Suara kan ini? Suara. Tapi dibilang lafaz gak ini? Dibilang lafaz gak ini? Enggak. Karena enggak terkandung di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Dia dibilang lafaz kalau di dalamnya terkandung sebagian huruf hijaiyah. Baru dibilang lafaz. Ini suara. Beduk, duk, 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 duk. Itu suara. Tapi tidak dibilang lafaz. At-talaffuz, melafatkan daripada niat itu hukumnya sunnah untuk membantu hati kita agar lebih khusyuk di dalam niat. Khusyuk di dalam niat. Tamam. Kemudian fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi atabiha qabla faraghih. Kalau misalnya kita lupa, kita tidak baca bismillah di awal wudu, maka kita datangkan wudhu tersebut sebelum selesai. Kalau misalnya ketika cuci kaki baru ingat, anda belum bismillah, maka kita baca. Bacaannya apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sama seperti kama fil akli wa syurbi, sama seperti kalau kita makan, sama kalau kita minum. Kalau kita makan lupa tuh, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban bannar. Lupa kita doa makan tadi, lupa kita mengucapkan bismillah, kita baca ketika udah tinggal satu suap lagi atau satu suapnya lah habis tinggal di mulut sisa, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kecuali di tempat-tempat yang memang kita nggak boleh ngucapin bismillah. Di tempat-tempat yang memang kita nggak boleh ngucapin bismillah, maka nggak usah kita datangkan bismillah. Kemudian setelah itu summa ghaslul kaffain. Ketika kita udah berta'awuz, udah bismillah, udah siwak, kemudian setelah itu kita baru membasuh kedua tangan. Kaffain itu tangan dari sini sampai sini. Bukan basuh semua, bukan. Tapi yang sini saja kita basuh.
fa illam yatayaqqan tuhrahuma kuriha ghumsuhuma fil ma'il qalili wa ma'in qabla ghaslihima thalatha marrat. Kalau kita tidak yakin, pahami ibaratnya, kalau kita tidak yakin, tidak yakin sama yakin beda atau sama? Beda. Maka hukumnya pun berbeda. Kalau kita tidak yakin tangan kita ini suci atau tidak, maka mencelupkan tangan di air yang sedikit itu hukumnya makruh. Makruh. Kalau kita tidak yakin tangan kita ini suci atau tidak. Tapi kalau kita yakin tangan kita ini betul-betul tidak suci dan ada najisnya, maka haram hukumnya. Haram mencelupkan ke air yang sedikit, karena udah celup, udah airnya nggak bisa kita pakai lagi, nggak bisa wudu dong. Udah merubah, udah nggak bisa lagi. Jadi kalau air yang sedikit, nggak boleh kita celupkan langsung. Kalau kita masih belum yakin. Beda kalau kita yakin suci nggak masalah. Kalau kita yakin suci nggak masalah. Summa al-madmadah, kemudian setelah kita mencuci kedua tangan, baru sunnahnya kita tadi, kalau kita mau ikut perkataannya Imam Ibnu Hajar, habis cuci kedua tangan apain dulu? Tadi baru Imam Ibnu Hajar tadi ngomong apa? Habis cuci kedua tangan, habis itu apa? Sebelum kumur-kumur apa? Siwak. Siwak. Menurut Imam Ibnu Hajar, habis kumur-kumur habis cuci kedua tangan siwak. Jadi bismillah, auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Habis itu niat dalam hati, habis cuci kedua tangan baru kita siwak. Habis siwak baru kita kumur masukkan air ke hidung walaupun enggak kita kunyah. Ya kita bukan kunyah, apa namanya itu? Kumur-kumur. Kumur itu cuman sebatas kalau cuman kita masukin air saja itu udah terbilang kumur. Walaupun nggak kita goyangkan tuh air itu, godok di mulut tuh enggak. Kalau kita mau itu lebih bagus. Sumal istinsyaq, kemudian istinsyaq memasukkan air ke hidung. Sebagian ulama mengatakan memasukkan air ke hidung itu lebih afdal daripada memasukkan air ke mulut. Karena sebagian ada yang mengatakan ini wajib. Walaupun menurut kita ini adalah perkara yang sunnah dan paling bagus. Kita kumur-kumur dan wudhu kita gabungkan jadi satu. Ambil air, kumur-kumur, masih ada sisa, masukkan air ke hidung. Buang air di mulut, buang air di hidung. Masukkan lagi, sama, gitu. Seperti itu. Tsummal madmadatu, tsummal istinsyaqu, wal afdalu al jam'u bainahuma bi 3 gharafat. Dan paling afdal menjamak, menyatukan antara keduanya dengan 3 kali gayungan. 3 kali ambil air di tempat itu. Ya tamaddamat min kulli gharfatin thumma yastanshik bi baqiha. Kita kumur-kumur dengan 1 kali ambil air, kemudian masukkan air ke hidung dengan sisa air tersebut. Bisa kan? Ambil air, masukkan air ke mulut, masih ada sisa air, masukkan ke hidung. Keluarkan, baru kita keluar. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Dan mubalaghah melebihkan di dalam memasukkan air ke hidung juga memasukkan air ke mulut itu sunnah. Selain bagi orang yang puasa. Kalau orang yang puasa tidak boleh, makruh hukumnya. Kalau dia ketelan maka batal puasa. Wa tathlithul ghasli wal mashi wat takhlili wa ya'khudhu syaqqu bil yaqin. Dan sunnah kita membasuh, mengusap ataupun takhlil. Takhlil itu seperti misal kita punya jenggot panjang tebat yang enggak harus kiranya untuk kita basuh dalamnya, maka sunnah takhlil, itu namanya takhlilul lihyah. Bagaimana caranya? Kita gini kan. Ini namanya takhlil. Ini 3 kali. Hukumnya
sunnah. Basuh muka 3 kali hukumnya sunnah. Kumur-kumur 3 kali hukumnya sunnah. Mengusap kepala 3 kali hukumnya juga sunnah. Kecuali di dalam beberapa kondisi. Misal ada air cuman segini. Ya. Kalau kita pakai semua ini air, nggak bisa minum kita. Dan kita butuh untuk minum. Kalau orang nggak minum takutnya dia sakit atau apa, maka haram hukumnya dia 3 kali. Cukup sekali saja. Kalau memang dia masih mau gunakan air. Atau kalau dia wuduknya 3 kali atau dibarengi dengan semua sunat-sunatnya tadi, maka dia bakal ketinggalan sholatnya. Udah mepet nih, sholat bangun tiba-tiba zuhur, sebelum zuhur tidur, bangun jam 3:04, mepet, 5 menit lagi asar masuk. 5 menit lagi masuk asar. Kalau dia wuduknya 3 kali, sebagian sholat asarnya, sebagian sholat zuhurnya akan keluar masuk ke sholat asar. Maka di situ dia diharuskan wuduknya cuma seadanya saja, sewajibnya saja, kemudian dia langsung sholat, agar ketika dia sholat tidak keluar waktunya. Seperti itu. Wa ya'khudhu asyaku bil yakin. Ya. Dan dia mengambil sesuatu yang ragu dengan yakin. Maksudnya kalau kita masih ragu nih wuduknya, ragu, maka kita ambil seyakinnya kita berapa. Gitu aja. Seyakinnya berapa? Jangan kita selesai wuduk masih ada keraguan, ya. Jangan. Ya khudhu syaku bil yakin. Seperti misalnya kalau orang ragu nyuci muka apa belum? Mungkin nggak orang ragu nyuci muka apa belum? Mungkin aja. Mungkin aja orang ragu. Padahal sebenarnya sih kan kalau dia nyuci muka masih ada bekas daripada basah mukanya tadi. Kalau dia ragu nyuci muka atau belum, nyuci tangan atau belum, ragu misalnya, maka dia wajib membasuh muka atau wajib membasuh tangan. Atau dia ragu misalnya, kalau nyuci muka nih kayaknya udah semuanya apa belum? Ini kena nggak kira-kira? Ragu dia masih. Kena nggak kira-kira sini? Atau sini kira-kira kena atau enggak? Dia masih ragu. Nah, wajib dia basuh lagi. Wajib dia basuh lagi. Wa mashu jami'ir ra'si, dan sunnah juga membasuh daripada semua bagian anggota kepala. Sunnah. Caranya tadi misalnya kita cara membasuh kepala tadi, cara membasuh kepala sunnahnya kita punya jari jempol ini, kita taruh di sini, jari telunjuk kita di sini, kemudian kita giniin. Nah, rasanya, gini, kita gini kan. Kalau rambutnya nggak panjang, yang di belakang ini kita naikin lagi sekali lagi. Tapi ngebalikin tangan ke atas itu bukan mengusap 2 kali, bukan, tetap masih sekali. Jadi caranya gini. Nah, gitu. Balikin. Bahkan disunnahkan dibarengi sama basuh kedua telinga. Sunnah ngebasuh telinga ini ada 12 kali. Kalau kita mau pakai semuanya, ngebasuh telinga itu ada 12 kali. Yang pertama bersamaan dengan muka basuh. Yang kedua 3 kali itu kan, 3 kali bersamaan dengan apa namanya, dengan basuh kepala, muka, telinga 6 kali. Habis basuh kepala tadi, 3 kali. Habis itu sunnah kita masukin jari yang lembab, tapi lembab 3 kali juga ambil air. Maksudnya ini kita gini. Nah, itu basuh telinga. Basuh telinga. Nah, basuh kepala tadi kayak gitu. Sunnahnya kayak
kayak gitu caranya. Caranya seperti itu. Karena kebanyakan wudhunya Nabi seperti ini. Kebanyakan wudhunya Nabi seperti ini. Masha, fa in lam yurid naz'a ala ra'sihi masaha juz'an min ar-ra'si thumma tammamahu ala satiri mathalan. Kalau memang sekiranya dia tidak mau mencabut apa yang ada di kepalanya, yang nutupin kepala, peci misalnya, males lah kalau nyabut peci lagi, takut lembab rambut dan yang lainnya, dia nggak mau misalnya. Nah, dia bagi bagian dari kepala aja, diambil ini, habis itu pecinya giniin aja 3 kali, selesai. Summa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa simakhaihi bima'in jadid. Kemudian dia membasuh kedua telinganya, baik yang zahir, yang di luar ataupun yang di dalam, dan lubang-lubang telinganya semuanya dia basuh dengan air yang baru semuanya. Ambil, basuh, ambil, basuh, ambil lagi, basuh. Gini, tutup habis itu. Seperti itu. Wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbik, dan sunnah juga takhlil, memasukkan jari tangan. Ini nih atau gini ya caranya. Itu sunnah. Wa asabi'ir rijlain bi khinsiril yadil yusra min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Dan sunnah juga kita memasukkan jari-jari yang ada di kedua kaki kita, dimulai dari kelingking tangan kanan masuk ke kelingking kaki kiri sampai ke ini kaki ini, kita katakan ini kaki. Secara contoh, bukan secara hakikatan. Kita bilang ini kaki. Ini kaki kanan, ini tangan kiri. Nah, caranya bagaimana caranya? Kita masukin kelingking kaki tangan kiri kita. Nah, ini tangan lah, pokoknya bukan tangan. Asabi'ir rijlain bihinsil tangan kiri, kelingking tangan kiri kita masukkan ke kelingking tangan kaki kanan sekali, terus habis itu baru ke kaki kiri dimulai. Dari sini, akhirnya baru di sini. Caranya seperti itu. Jadi dari sini kaki kanan kelingking dimulai, berakhir kaki kiri kelingking. Nah, itu sunnah. Paham nggak? Wat tatabu, dan sunnah juga tatabu. Artinya apa? Setelah kita selesai membasuh muka, langsung kita basuh kedua tangan. Jangan sampai ada jeda. Kalau ada jedah makruh hukumnya, tapi kalau untuk orang yang salisil bol, yang kencingan, atau orang yang istihadah, haram hukumnya kalau ada jedah di antara wudhu. Jadi kita langsung, sunnahnya langsung, jangan kita ada jedah. Habis cuci basuh muka, langsung basuh kedua tangan. Habis basuh kedua tangan, langsung ngusap kepala. Habis ngusap kepala, langsung basuh kaki. Jangan ada jedah sama sekali. Itu sunnah hukumnya. At-tayammum dimulai dari kanan baru kiri, juga itu sunnah. Italatu ghurratihi wa tahjilihi, melebihi di dalam muka, tangan dan kaki itu juga sunnah. Bahkan salah satu daripada itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal mengenali daripada umatnya orang-orang yang di dalam ghurrah dan tahjil itu dia lebihkan. Di dalam wudu di muka, wudu di tangan, wudu di kaki itu dia lebihkan. Karena itu nanti yang akan berikan muka kita, kaki kita, tangan kita bercahaya. Ghurran muhajjalin, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu.
Wa tarkul isti'anati bisabbi illa liudrin, dan sunnah juga kita tinggalkan minta bantu orang menuangkan air. Itu juga kalau kita mampu, jangan minta bantu orang tuangkan air. Jangan minta bantu orang tuangkan air. Kalau kita uzur gak masalah. Nah, kalau kita uzur, kalau kita wudu nih, kita wudu kaki misalnya atau kanan, itu dimulai dari mana? Ente wudu dimulai dari mana? Ente wudu tangan, ente mulai dari mana? Kanan. Ente mulai dari mana? Dari siku kah? Dari sini kah? Dari jari kah? Ente mulai dari jari. Ya, kalau ente wudu sendiri, ente mulainya dari jari. Baik itu kaki ataupun tangan. Tapi kalau ente dibantu orang, dituangkan orang air, ente wudunya dari siku. Kalau dituangkan orang. Kalau dituangkan orang. Wa tarkul isti'anati bisabbi illa li'udhrin. Wan nafdi wat tanshif, makruh juga atau tidak sunnah kalau kita habis wudu kita ginikan nih, tangan kita lembab kita giniin, atau kita ambil anduk kita usap. Kecuali ada uzur, kalau kita nggak kuat dingin misalnya, nggak masalah. Nggak masalah. Wa tahrikul khatam, sunnah juga kita gerakin kalau kita pakai cincin lagi wudu, kita gerakin agar air itu sampai, wal bada'atu bi a'lal wajhi, memulai ketika membasuh muka kita mulai dari atas baru ke bawah. Bukan kita mulai dari tengah, kita mulai dari bawah, tapi mulai dari atas. Itu hukumnya sunnah. Wa fil yadi wa rijli bil asabi', dan dari tangan kaki itu dimulai dari jari-jari. Basuhnya dimulai dari jari-jari. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaqi wal ka'bi. Kalau misalnya dituangin orang, maka dimulai dari siku dan juga dimulai dari mata kaki. Wadalkul udwi wa mashul ma'kin, kita menggosok anggota badan yang terkena wudu dan mengusap daripada ujung-ujung mata ini, sini sama sini. Ketika kita basuh muka, misalnya kena sini, kita gini usap. Itu sunnah. Sunnah kalau nggak ada tai mato. Kalau ada tai matonyo atau hal yang bisa mencegah sampainya air, itu hukumnya wajib. Wajib. Makanya khususnya di waktu subuh tuh. Di waktu subuh kalau kita pengen wudhu, dan juga di waktu asar kalau kita tidur, intinya setelah kita tidur itu kita perhatikan betul bagian sini, bawah-bawah daripada mata nih sama ujung, ini tahu ekor mata kali ya, ujung yang ada sini kita betul-betul usap, jangan sampai ada sesuatu yang bisa mencegah sampainya air. Seperti itu. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, wudu menghadap kiblat. Wa wadul ina an yaminihi in kana wasi'an, naruh air untuk berwudu di samping kanan kalau tempat itu luas. Itu sunnah. Wa alla yanqusa ma'uhu an muddin, jangan sampai airnya itu kurang dari 1 mud. Jangan sampai kurang dari satu mud. Wala yatakallam fi jami'i wudu'ihi illa li maslahatin, dia enggak boleh ngomong dari mulai pertama kali wudu sampai akhir, jangan ngomong kecuali ada maslahat. Ada anak jatuh ini ya, maslahat tuh. Enggak masalah. Jadi kalau cuma ngomongin ketemu, mana enggak kelihatan, itu jangan. Wudu dulu selesaiin baru ngomong. Wala yaltima wajhahu bil ma', dia jangan nampar airnya dengan air. Wudu basuh muka gini ada. Pak. Itu jangan. Wala yamsahar raqabah, dan dia enggak usah usap punggung dia tuh, enggak usah diusap. Wa yaqulu ba'dahu, setelah itu ini semua udah sunnah wudu, kemudian kita baca setelahnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala ba'sa bid du'a indal a'dha. Enggak masalah kalau kita
baca ini doa ketika kita membasuh bagian anggota badan kita, walaupun ada hadis ya, walaupun ini hadisnya nggak terlalu kuat ya. Kita baca ini doa setelah kita wudu ya. Kemudian boleh ditambah inna anzalna, surat inna anzalna kita baca tiga kali ya, sambil kita ngadep kiblat, jalan 3 langkah habis wudu, ngadep kiblat, angkat kedua tangan, karena di dalam hadis salah satunya Nabi ketika wudu ngangkat kedua tangannya sampai yura bayad ibtai, sampai putih daripada ketiak Nabi itu tampak kelihatan. Ya, angkat. Ya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ya. Dah selesai pembahasan daripada sunnah-sunnah wudu, yang mana insyaallah di bulan depan akan kita lanjutkan lagi sedikit tentang makruhatul wudu, juga syarat-syarat wudu dan mandi. Ya kan, di dalam beribadah apapun itu bentuknya tetap harus ada syarat-syaratnya. Wudu harus ada syarat-syaratnya. Biar dikatakan wudu kita ibadah, syaratnya seperti apa? Itu harus ada. Ya, salah satunya itu adalah Islam. Nanti insyaallah kita akan kaji ini di pertemuan yang akan datang. Belum kita tutup, silakan kalau